Cek 1 2 3 4 5 6 7 checking cek tetes 2 tetes 3 tetes enak. Cek halo Pak Rama. Halo. Iya. Ya udah kumpul semua nih. Ya, selamat malam di Indonesia Ekspor Impor Produk ya. Di sini powered by creativeindonesia.com. Ada juga di sini Pak Rahmat sebagai ahli Eksim dan Pak Rahmat sebagai entrepreneur expert gitu ya di sini. Jadi kita malam ini mau bahas pembuatan legalitas untuk ekspor gitu ya. Mungkin dari teman-teman bisa sharing apa sih sebenarnya, kita langsung aja ke poinnya. Apa sih sebenarnya legalitas yang diperlukan untuk ekspor? Misal nih kayak gua yang bermodalkan dengan PT Perorangan. PT Perorangan yang gua buat di ahu.go.id, nanti gua tag link. Di situ lantas setelah kita dapat NIB di OSS yang semuanya integrated di satu pintu gitu kan, antara AHU dan PT Perorangan dan OSS-nya. Setelah itu harus ngapain tuh gitu loh, harus di setting apanya gitu loh. Mungkin dari teman-teman bisa sharing gitu loh. Nah, siapa yang siap langsung ini aja ya, langsung speak up aja, open mic aja gitu. Yo, mungkin bisa dibantu juga nanti tag link untuk present gitu, untuk presentasi. Yuk, Oke. mau guys, yuk siapa yang siap? Ya aku udah siap duluan sih. Oke. Mungkin dari aku sendiri balik lagi konsennya ke usaha apa dulu gitu. Misalkan dari Pak Rahmat atau dari Mas Rey sendiri usahanya based on apa. Misal kalau Pak Rahmat adalah kopi kan, yang dimana kopi itu juga ada terbagi, ada yang raw material, ada yang sudah produk jadi. Balik lagi juga dari buyer akan request beberapa yang secara umum, misalkan dari HS-nya dulu dicek. Misalkan untuk HS green bean sekian-sekian. Nanti ada keluar lartasnya tuh, apakah ada lartasnya atau tidak, apakah ada bordernya atau tidak gitu. Ketika bordernya harus dipenuhi, misalkan harus fitosanitari, ya itu harus fitosanitari, tinggal buat di websitenya Kementan, ya kan, daftar dulu, ada yang perorangan, ada yang PT. Nanti setelah daftar kita bisa tentuin, misalkan fitosanitarinya mau di Priok ataukah di tempat-tempat yang terdekat oleh staffing, misalkan ada di Jawa Tengah di mana. Gak harus di istilahnya di port offloading, gak harus. Cuma nanti ya pastinya ada biaya lagi, ya kan. Setelah nanti itu beberapa dipenuhi, jangan lupa juga dari OSS biasanya ada persyaratan-persyaratan tertentu, misalkan halal, ya kan. Nanti mungkin Pak Rahmat nambahin deh tentang halal. Terus nanti ada Certificate of Analysis. Certificate of Analysis itu ada banyak. Contoh umumnya sih sebenarnya ada BV, ada juga Sukovindo paling umum. Certificate Health itu biasanya dari BPOM atau dari Sukovindo biasanya juga ada. Tapi ada juga beberapa kayak dari pemerintah, dari Kemenperin, itu ada di BBIA Agro di Bogor untuk kopi ya. Tapi untuk agro itu biasanya banyak banget, ada untuk jahe, untuk agro komoditi lah seperti itu. Tapi kalau misalkan ada HS yang berbeda, nah itu tinggal ikutin aja kalau dari ekspor. Tapi kalau misalkan dari OSS ada tambahan lagi nih, misalkan harus PRT. Kalau untuk PRT UMKM biasanya tinggal ditarik dari OSS, nanti tinggal ikutin rapat keamanan pangan aja sih. Jadi seperti itu. Nanti berarti ngikutinnya adalah dari OSS, ya kan?
terus diaktifin dulu tuh fitur API-U atau API-P, ya kan. Kalau API-U adalah umum, biasanya nanti ngaruh ke profil impor kita. Setelah API-U-nya dicek, baru nanti cek di sistem INSW apakah sudah terdaftar di udah terkirim di INSW, sistemnya INSW apa belum. Dan nanti setelah itu nanti ada tulisan Rekceisa. Ketika Rekceisanya sudah centang berarti sudah bisa untuk progres ekspor. Dan nanti dilanjutin sesuai ininya HS-nya. Terus juga jangan lupa didaftarin kalau misalkan kita pengen buat dokumen pemberitahuan ekspor atau PEB, jangan lupa nanti kita daftar lewat CISA 40 yang terbaru. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan mau buat pemberitahuan ekspor barang sendiri gitu, kita udah siap dari segi pembuatan dokumen dan lain-lain. Dan jangan lupa mungkin nanti ada COO juga, surat keterangan asal, yang mungkin udah mulai kayak diaktifin seperti digital, itu juga wajib dibuat kalau misalkan nanti buyer minta. Ya mungkin dari aku segitu dulu Mas, mungkin Pak Rahmat bisa nambahin. Aku mungkin boleh cerita dari pengalaman aku aja Mas De ya gitu. Itu aku bikin PT aku itu PT perorangan. Kenapa? Karena di dalam aturan main ekspor itu tidak ada aturan untuk mesti PT konvensional. Dengan kata lain PT perorangannya bisa gitu. Nah itu kita cara bikinnya nanti mungkin Mas De bisa tambahkan linknya. Itu kita ke ahu.go.id. Oke, gua sambil tag link ya. Oke. Nah, itu kita cari dulu nama PT-nya. Bentar. Carinya di ahu.go.id. Ahu PT Perorangan. Nah, itu nanti kita disuruh login. Jadi dari ahu.go.id itu kita disuruh kita ke ada di situ satu folder ya. Itu Ahu PT Perorangan kita masuk, itu kita nanti daftar dulu menggunakan KTP kita. Nah, di situ nanti ada bentar ya. Aduh, sorry. Nah, kita ke Ahu perseroan terbatas, kita cek nama perseroan terbatas. Linknya enaknya aku tag kemana nih Mas? Biar nanti pendengar kita tuh gampang gitu loh. Itu nanti dari ahu.go.id itu kita ke cari ke Ahu perseroan terbatas, kita cek nama perseroan terbatas. Kita cari dulu nama kita. Nama yang kita mau PT-nya apa nih? Nah, dari situ kalau misalnya udah dapat, baru kita ke Ahu PT Perorangan, kita daftar di situ. Gitu. Itu biayanya murah, cuma 50.000. Gitu. Itu langsung nanti kita bisa daftar. Di situ masukkan KBLI-nya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Misalnya mau jual apa, mau berbisnis apa gitu. Itu kabelnya ada kepala 46 pedagang besar, kepala 1011 itu biasanya untuk industri gitu, seperti itu. Nah, dari situ nanti kita buat NIB-nya di oss.go.id. Nah, nanti kita buat di situ, ikutin panduannya semua itu, terus udah dapat itu udah jadi. NPWP biasanya otomatis dikirim. Dan itu semua kita sekarang karena zamannya udah canggih, kita semua sistem di print sendiri, kita simpan sendiri semua gitu. Nah di situ dengan dasar itu kita bisa seperti tadi Mas Rama bilang untuk bikin fitur sanitary, terus fumigasi
Gitu. Kalau saya kan karena di beverage ya kopi, dua hal itu perlu. SKA atau yang kita umumnya bilang COO juga gitu loh. Atau mungkin buyer juga ada minta COA, sertifikat of analysis, dasarnya dari situ. Gitu. Nah itu gue bilang dasar pondasinya untuk legalitas perusahaan. Gitu. Dan mundur sedikit itu jangan lupa untuk modal perseroannya, karena PT Perorangan kan modal perseroannya hanya minimal sampai 5M ya kalau nggak salah. Nah tapi di situ juga hati-hati gitu. Karena nanti kalau berjalan kan masih bikin rekening perusahaan. Nah itu hati-hati tulisnya di situ. Jangan mentang-mentang PT Perorangan toto cuma tulis modalnya juga 10.000, 20.000. Hati-hati sama pembelian aset kalian gitu. Gitu. Jangan mentang-mentang saya ada minimal 5M. Udah tulis aja 100.000. Nah, tahu buat aset beroperasional belinya sepeda motor gitu. Penjualan belum ada. Nah, nggak mungkin tuh. Gitu. Itu nggak mungkin bisa. Malah yang ada jadi jelek nanti laporan keuangannya itu jadi utangnya besar sekali gitu. Gitu. Seperti itu sih Mas Teh, kalau saya pengalaman saya bikin laporan. Nah, kalau mengenai sertifikat halal itu kita bikinnya di linknya itu ptsp.halal.go.id. Pak Rahmat, bisa coba sambil di tag link Pak Rahmat. Tag linknya gimana nih Mas Teh? Itu aja di link-link saya itu nanti diganti linknya. Halo Pak Joni, silahkan naik ke atas, kita lagi bahas untuk PT pembuatan legalitas dari A to Z Pak Joni. Silahkan naik ke atas. Terima kasih udah join Pak Joni. Sambil di tag link Pak untuk teman-teman yang merecord nanti juga di YouTube juga kita share biar teman-teman tahu linknya gitu. Misal untuk halal apa nanti untuk ini USS saya juga tinggal diklik aja linknya, diedit link, terus di copy paste. Caranya gimana nih Mas Teh? Saya klik linknya. Ya klik link, klik tahan linknya, terus itu kan edit link kan ada kan? Edit pin link, oke. Ya Update. pin link ya. Ya di pin link dulu. Bapak copy ya nah. Itu kan masih Yahoo. Coba yang di halal, coba yang halal untuk Bapak. Yang Bapak kan mau nerangin halal kan? Nah, berarti saya kalau halal saya remove link, baru saya isi link baru. Ya remove link terus tambah add link gitu. Gitu. Oh, Jadi nggak Pak mau ya? Joni ini saya kenalkan Pak Rahmat ini ekspertis di kopi dan Pak Rama ini ahli eksim di PT kami di Pusaka Kopi Java. Kita tuh satu tim dan kita sedang membuat konten untuk yang di YouTube. Jadi kita sebarluaskan cara pembuatan dari A to Z untuk legalitas ekspor. Itu gitu Pak Joni. Silakan mendengarkan sambil ngopi ya. Udah bisa belum Pak Rahmat? Belum, belum. Nggak ketemu ini ke remove. Add-nya di mana ya? Share kali ya. Ah, Bukan, share. add-nya di titik 3 itu loh. Di titik 3 atas itu kan ada add, Live di share, ada Mas. pin link, ada pinned link gitu loh. Oh, alah. Kurang buka pin link. Nah, kalau Ya halal ke udah. sini. Oke, Kalau halal di ke tag link sini. dulu yang mau dijelaskan, baru Pak Rahmat bercerita gitu. Nah, sorry, we don't have support. Dibilangnya nggak support nih, Mas De. Oke, coba mana websitenya ketik aja di copy paste di chat, nanti saya yang tag link. Oke, oke, oke. Ini Kadang-kadang website pemerintah tuh seperti itu. Kadang-kadang ada HTTPS-nya yang masih problem, ada sertifikat secure-nya masih kurang legal dan lain benar, sebagainya. Mas De. Jadi untuk tagline di mana-mana. Kalau yang tadi aku itu saya Hmm. cek namanya di sini nih ya. Aku nanti saya serahkan ke Mas De deh untuk Oke, udah. ini untuk cek nama perseroan. Karena nama perseroan nggak boleh ada yang sama. Iya. Nggak boleh ada Ya, oke. PTABC Sekarang buat udah di tagline halal, coba di halalnya dulu yang Pak Rahmat kemarin bikin sertifikat halal tuh Nah, gimana? kalau bikin sertifikat halal, kebetulan ini ada kemudahan untuk kita para pemula UMKM.
Nah, ini kita bikin dulu akunnya. Kita masuk ke ptsp.halal.go.id, terus kita bikin dulu akunnya, terus kita lari ke dashboard, ke sertifikasi, terus pengajuan yang self declare. Itu kalau belum ada perubahan itu sifatnya masih free gitu. Nah, nanti kita tinggal ikutin aja panduannya di situ gitu. Ikutin misalnya contoh kayak gini, ada kuesioner, saya tidak pernah mendapatkan fasilitas sertifikat halal sebelumnya. Kalau belum pernah ya udah kita klik tidak gitu. Berarti Permisi yang kita sudah ikuti alurnya di ikutin website aja. itu ya Pak ya? Ya, ikutin Hmm. aja. Nanti kalau udah itu penanggung jawabnya mesti muslim, Mas De. Oke. Penanggung jawab halalnya mesti muslim. Misalnya yang buat non muslim nggak masalah, tapi penanggung jawabnya harus muslim. Karena kalau non muslim nggak mau, dia nggak bisa Oh gitu. Dia gitu nggak ya. bisa. Ada syarat khusus ya untuk penanggung jawabnya ya. Nah, nanti di form itu ada penanggung jawabnya itu muslim. Jujur saya aja Mhm. akhirnya saya pakai suster saya Oke. untuk penanggung jawab halalnya gitu loh. Hmm. Untuk Yang penanggung harus dipakai itu NIK-nya ya Pak ya? Atau enggak, apa? ada NIB juga. Kalau nggak salah ada NIB. Nah, Oh makanya bahasa berarti Muslimnya berarti itu gini penanggung sertifikat. jawab itu yang untuk halal itu jadi dia harus punya NIB juga di situ. Oh enggak, NIK. Hmm. Kalau penanggung NIK jawabnya aja kan? NIK. NIK Oh, aja. oke. Hmm. Sama di-upload fotonya. Jadi fotonya Hmm. buat upload KTP-nya, bukan foto orangnya Mas, mau foto KTP-nya, terus yang penanggung jawabnya juga di-upload gitu. Oh Udah, gitu. Hmm. nanti kita cari pendampingnya. Nanti aku share untuk cari pendampingnya, kontakan nanti kalau dia bisa, oke. Nah, nanti dia ngecek tuh Mas De, bener nggak bahannya ini, bahan pendukungnya ini, bahan pembersihnya ini, Mhm. kemasannya ini, gitu dicekin. Biasanya nanti dia telepon, gitu. Oke. Kalau udah, nanti pendampingnya approval semua, udah. Nanti kita tinggal tunggu aja. Biasanya saya kemarin 3 bulan. Saya kemarin itu 3 bulan jadi, gitu. Sampai nanti keluar Hmm. sertifikatnya, sertifikat Keluar halal, nomor sekian. keluar ini biaya berapa Pak? Aku free, Oh free. Oke. karena self declare. Hmm. Tuh, kalau yang reguler bayar, tergantung. Kalau saya kemarin karena sifatnya UMKM dan PT Perorangan kena 600.000 kalau nggak salah untuk satu Oh. jenis satu ID gitu. Karena kan kalau halal beda-beda Mas. Kita misalnya keluarin kalau misalnya kayak saya kopi hitam sama kopi susu, nah itu dua dua ID sertifikat halal. Oh gitu. Jadi dua sama-sama kopi tapi variannya berbeda itu dua sertifikat halal ya. Halalnya Iya. berbeda ya. Iya. Hmm. Gitu. Memang Ber- salah satu tantangannya begitu Mas De, kalau untuk hmm. halal atau Hmm. BPOM gitu. Karena Ya. ya beda tinggi label beda tinggi label, beda tinggi kemasan aja tuh bisa kena tuh. Bikin Oh lagi bisa sertifikat kena halal. kena nomor lagi gitu ya. Iya, Hmm. gitu. Oh Kayak saya berarti kemarin, harus make sure ya teman-teman ya. Harus make sure iya, duluan untuk produknya ya, baru kita daftarin ke BPOM atau ke halalnya gitu. Kalau belum iya make sure betul. mendingan jangan dulu gitu karena sangat sensitif gitu, sangat apa ya sebutannya ya, sangat teliti gitu dengan varian-variannya. Mungkin Kayak saya, kesalahan beda beda sedikit akan menjadi beda beda jenis regulasi gitu ya Pak ya. ya, kayak saya kemarin itu sempat dibalikin karena Hmm. eh, di situ bilangnya grup cleaning ya. Maksudnya tuh grup cleaning itu yang buat membersihkannya gitu, membersihkan tools-toolsnya. Itu dibilang nggak ada yang pakai halal di situ. Nah, itu harusnya ada gitu. Jadi komponen itu sebenarnya Mas, kalau secara teori itu semuanya harus halal sebenarnya.
gitu. Jadi misalnya kayak saya kopi packagingnya tuh punya sertifikat halal, nomornya sekian. Pembersihnya kemarin saya masukin Mama Lemon punya yang udah ada nomor sertifikat halalnya dan kalau nggak salah berlakunya sampai kurang lebih 3 tahun ke depan gitu. Nah seperti itu Mas Dek. Begitu itu saya masukin, langsung 2-3 hari keluar udah sertifikat itunya Oke, gitu. oke, oke, keren, keren, keren. Oke, mau di-share apa lagi nih yang Pak Rahmat sudah buat untuk legalitas ekspor? Kalau saya PIRT itu dia dari oss.go.id Mas Dek, bentar ya. Dia ngelink, Nah itu dari bentar, kok daftar masuk. Oh ya teman-teman juga pastikan ini kalau bikin OSS emailnya ini ya, mesti ID-nya mesti diingat semua nih, kalau enggak susah nih Mas. Jadi misalnya saya rekan-rekan bikin untuk OSS itu emailnya abc@gmail.com, passwordnya 1034. Nah itu harus harus ingat tuh, gitu. Kalau enggak untuk ininya rada susah kalau OSS. Kalau PRIT itu ngelink Mas ke oss.go.id. Nanti itu adanya di PBUMKU gitu. Nanti kita tinggal klik permohonan baru, nah nanti di situ ada semua tuh kita yang mau diinin apa gitu loh. Sesuai KBLI kita. Nanti di situ ada contoh nih ya, kayak saya klik deh. Misalnya ini. Misalnya saya 46319 gitu ya. Saya klik perizinan berusaha. Nah, itu nanti ada tuh. Mas disuruh ajukan nanti dari websitenya OSS dia ngelink ke websitenya PIRT. Nah itu nanti Oh kita gitu. nanti kita tinggal ikutin panduannya aja. Dan kalau PIRT itu uniknya itu labelnya Mas. Labelnya itu mesti komplit, nama 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 makanannya apa, brandnya, yang buat siapa, alamatnya di mana, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa kapan, terus desainnya seperti apa. Kalau perlu ada informasi nilai gizinya kalau perlu. Kalau kemarin sih saya nggak cantumin jujur. Gitu. Seperti itu Mas. Itu nanti mau desainnya kayak gimana terserah. Yang penting komponen itu harus ada. Gitu. Mau desainnya mau nama perusahaannya di atas, mau di bawah, mau di samping kiri, mau di samping kanan gitu, mau diagonal itu terserah. Tapi yang penting komponen itunya harus ada. Nah itu kan nanti sistemnya di tikmak tuh Mas. Kita tikmak tuh satu-satu. Ada nama perusahaannya ada, ya, terus ada tanggal kadaluarsanya ada tanggal produksinya ada gitu. Nanti desain kita diupload ke situ. Udah diupload, klik oke, udah nanti keluar tuh Mas surat nomor PIRT-nya. Oke, berarti sekarang satu pintu lewat OSS ya. Bagi teman-teman yang belum tahu OSS, ini saya tackling OSS itu apa. Jadi OSS itu online single submission. Ya. Itu dari pemerintah ya. Bahkan Jadi kalau saya nggak salah Mas tackling dulu. untuk PB segala juga ngelink ke sana ya. Ke Ina Ekspor juga ngelink ya. Ya, coba dulu ya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu OSS, klik dulu untuk bikin NIB ya. Untuk kalau udah punya PT perorangan, login dengan PT perorangan di akun OSS-nya, nanti langsung direct dengan nama PT perorangannya. Dan itu tuh bisa dilengkapi mungkin nanti untuk API-U dan API apa, Mas Rama, tolong nanti dijelasin ya, gitu ya, untuk di OSS gitu. Ini saya mau jelasin sedikit nih Mas Hmm. Kan mungkin ada yang nggak tahu PIRT apa gitu kan. Hmm. PIRT itu kan tingkatan pangan industri rumah tangga. Nah, skalanya itu skala UMKM yang mikro ke bawah lah, kecil.
sebagai, kalau menurut saya ya, itu sebagai penggantinya BPOM. Dan itu yang mengeluarkan itu kepala daerah setempat, dalam arti kecamatan. Jadi dengan kata lain, kalau adanya PYRT itu, makanan kita itu dijamin layak gitu loh, untuk skalanya skala rumahan, industri rumahan. Nah, kalau misalnya nanti misalnya si A udah maju, udah skalanya di luar dari skala rumahan, biasanya itu dia diharuskan untuk buat BPOM-nya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang usahanya bukan di industri makanan dan minuman, ya nggak perlu PYRT. Itu kalau menurut saya Mas Teh gitu. Karena balik lagi nih, untuk biasanya lebih diprioritaskan skala makanan dan minuman, food and beverage gitu loh. Seperti yang jualan abon, terus sambal terasi, kacang goreng, keripik kentang. Nah, itu biasanya mesti ada PRT gitu. Seperti itu Mas Dek gitu. Karena kan mungkin banyak yang nanya ya gitu, PRT-nya apa? Oke. Ya, mungkin kembali ke Pak Rama nih. Pak Rama sebagai ahli Eksim di sini mungkin bisa jelaskan sih OSS itu apa ya? Mungkin di perizinan apa yang harus, misal APU, APP gitu kan, itu apa sih gitu loh. Teman-teman kan banyak yang belum tahu nih. Banyak kan punya ANIB tapi nggak tahu tuh APU, APP itu buat apa gitu. Mungkin Pak Rahmat kita sudahi dulu ya, nanti kita sambung lagi ya. Sekarang ke Pak Rama ini. Pak Rama. Duh, siap. Iya, ya monggo langsung aja. Sebenarnya bahasa mudahnya APU itu sebenarnya angka pengenal impor umum. Misalkan kayak barang jadi nih yang kita impor gitu. Nah, ini kan masuknya ke angka pengenal impor umum. Jadi misalkan barang jadi seperti mungkin contohnya kayak Adidas impor barang langsung barang jadi, berarti kan umum. Tapi kalau produsen biasanya manufaktur yang pakai. Misalkan di sini kayak beberapa Unilever. Unilever tuh sebenarnya ada juga yang bentuknya kawasan, entah kawasan berikat, ya kan, entah pusat logistik berikat. Kata mereka sendiri sebenarnya yang mereka pakai ini integrasinya, kalau untuk Unilever sendiri itu adalah diurus oleh 3PL logistik yang ditunjuk. Misalkan dulu saya juga pernah kerja di PT Agility, mereka itu manufaktur yang diurus raw materialnya nanti oleh 3PL logistik ini, nanti baru diolah oleh Unilever sendiri. Jadi bedanya sih sebenarnya hanya seperti itu aja, kalau P produsen, kalau U umum. Nah, kebanyakan untuk manufaktur besar biasanya pakai produsen. Kalau umum ini biasanya untuk ekspor-ekspor biasa, misalkan kita keluar pakai umum dulu aja gitu. Kecuali nanti udah melakukan proses manufacture di lokal atau mungkin mulai ada pembelian impor, bahan impor, terus nanti diolah di lokal, bisa kita pakai produsen. Dan nanti juga pasti akan, kalau misalkan kita berlanjut nih, dari Bea Cukai bisa memberikan fasilitas. Biasanya dari UMKM itu ada namanya KITE, kemudahan impor tujuan ekspor. Biasanya UMKM tuh diberikan fasilitas seperti itu. Nanti pun kita juga bisa mengajukan, tapi based on dokumen yang kita pakai. Misalkan kita butuh raw material dari luar, tapi tujuan kita kebanyakan ekspor, nanti kita bisa diberikan fasilitas KITE tersebut gitu. Nah, paling itu aja sih Mas Re untuk APU sama APP. Sedangkan kalau mungkin untuk OSS ya sistem satu pintu aja sih istilahnya untuk mengurus perizinan. Mungkin kalau nanti berlanjut ke Kemendak, Kemenperin dan lain-lain, masuknya nanti ke YNSW dan itu juga masih di
disempurnakan oleh pemerintah. Belum nanti ada lagi NLE, National Logistic Ecosystem, yang dimana kita bisa booking kapal, booking tracking, itu langsung dari webnya yang nyambung ke C140 tersebut. Gitu Mas Ri. Oke, nanti untuk yang itu kita next pertemuan ya. Mungkin kita invite dulu ini Bapak Ismail di bawah ini mungkin bisa speak up dengan kita. Ayo mungkin atau tanya-tanya sharing diskusi juga boleh karena ini roomnya bebas ya. Yang penting kita dalam konteks pembahasan legalitas untuk ekspor. Saya kenalkan dulu ini ahli ekspornya Mas Rama dan untuk entrepreneurnya Pak Rahmat. Kalau saya moderator saja gitu. Jadi mungkin bisa join ke kita ke atas, join bersama kita nanti ngobrol. Mungkin ada kendala apa atau apa bisa diskusi di sini. Mungkin kita bisa beri sudut pandang yang lain gitu karena sesuai keahlian masing-masing Pak Rama di ekspor impor untuk kebapeian dan lain sebagainya dia di regulasinya sudah tersertifikasi gitu loh. Dan Pak Rahmat juga di entrepreneurnya sudah build produk kopi gitu. Tapi Mas, aku mau tanya, bisa nggak sih kita kan APU ya, gitu ya. Kita kan APU gitu loh. Terus kita mau rubah nih, kita ke APP itu, seribet nggak sih ininya ngubahnya gitu loh? Sebenarnya sih nggak ribet Mas, cuman balik lagi nanti ngaruh ke laporan devisa ya kan, karena ada HS yang terkena devisa hasil ekspor. Terus ada lagi kita harus wajib melampirkan, ada beberapa HS yang wajib melampirkan realisasi ekspor, laporan ke Sinas. Nah itu paling ada trikinya ada di situ aja gitu. Untuk sekarang ya, karena apalagi sekarang lagi diwajibin itu kan untuk impor sendiri kena APU itu banyak yang harus pakai persetujuan impor ya kan, karena bahan baku penolong ini. Terus banyak UMKM juga yang istilahnya terkena dampak lah ya kan, dari yang kemarin lah gitu, yang aku bilang kemarin di pembahasan kemarin peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2023. Tapi kalau ekspor so far sih belum ada problem. Cuman kalau impor nih lagi rame-ramenya sih problem gitu Mas. Oke. Berarti masih bisa dirubah ya ketika kita APU nanti next perjalanan kita jadi APP itu gak ribet ya. Cuman kita harus perhatiin regulasi yang ada gitu ya. Betul. Ya mungkin dari Pak Rahmat nih bisa juga bantu sharing nih kendala apa sih yang biasanya terjadi yang sampai sekarang Pak Rahmat tuh lagi ngurus gitu loh. Itu juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman nanti di YouTube ya gitu loh. Karena ini kan kita share ke YouTube nantinya gitu. Mungkin Pak Rahmat ada salah satu cerita mungkin. Kalau kendala sih kalau untuk kita bikin PT perorangan saya sempat begini. Sorry Pak, gua interrupt. Itu lebih dekat lagi headsetnya atau ininya kecil banget suaranya. Apa? Kecil banget suaranya. Oh, mungkin aku lagi kasih bentar. Iya Halo, ya. jelas? Ya oke clear. Silahkan. Kalau PT perorangan itu karena kan dia bilang mesti samakan dengan yang ada di kakak. Saya pikir alamatnya gitu loh. Saya waktu itu sampai telepon ke Dukcapil untuk nanyakan ini benar nggak sih gitu kakaknya gitu. Soalnya kok di PT perorangan nggak bisa karena antara AHU sama Dukcapil kan juga ngeling mas. Gitu. Nah Iya. sampai saya tiba-tiba nge sendiri ternyata yang sama itu bukan alamatnya tapi tulisan alamatnya di kakak. Misal Bekasi Timur nomor 17A itu mesti ikutin yang ada di kakak. Dia mau tulisnya BKS titik spasi Timur nomor 17A nya dempet mesti ikutin yang dimaksud samanya di situ. Begitu saya ikutin itu, wah nggak ada 5 menit mas jadi semua. Wah semua kita punya pernyataan pendirian PT perorangan, Kumham, bahkan NPWP-nya juga kirim. Itu dari PT perorangan.
Iya. Kalau OSS saya boleh dikatakan nggak ada kendala gitu. Terus kalau PYT kendalanya itu saya waktu itu nggak nyambung, kok ini saya hanya centang sedikit, hanya centang beberapa, kok nggak mau ya. Ternyata itu mesti dicentang semua kecuali sertifikat halal sama informasi nilai gizi gitu. Karena sertifikat halal sama PRT kan belum belum nyambung nih gitu. Dengan kata lain, mau bikin sertifikat halal dulu boleh, mau bikin PRT dulu boleh gitu. Nggak seperti kita dibikin PT kan mesti AHU dulu, ada pendirian dulu, baru bisa bikin NIB gitu kan. Kalau ini terserah. Gitu. Maka itu nggak dicentang pun nggak masalah. Begitu itu dicentang sama Mas, langsung keluar, gitu. Dia langsung loading, proses, tiba-tiba dikeluar tuh satu halaman website itu surat PRT kita. Yang paling kendala itu di halal, gitu. Karena faktor dari pendamping. Yang namanya pendamping kan manusia ya, gitu. Jadi manusia itu kan sifatnya beragam, dinamis. Jadi saya itu sempat sampai 3 kali ganti pendamping. Yang pertamanya orangnya nggak komunikatif, masih statusnya masih di submit di PU gitu, submitted PU di WA juga nggak direspon. Akhirnya saya bikin surat penggantian pendamping. Terus yang kedua juga nggak bisa karena alasannya saya belum jualan selama 1 tahun. Akhirnya baru yang ketiga berhasil gitu. Itu ya itu makan prosesnya kurang lebih 3 bulan gitu. Bisa lebih nggak bisa karena yang bikin sapi flare itu banyak gitu. Ada yang 6 bulan, ada yang mungkin cuma sebulan, itu masing-masing beragam. Gitu. Kendalanya sih seperti itu Mas kalau untuk apa ya legalitas dan dokumen pokok lah kalau saya bilang. Oke, oke. Gua kembali ke Pak Rama nih. Pak Rama, mungkin nggak sih kita ekspor dengan hanya PYRT dan sertifikat halal gitu? Mungkin nggak? Tergantung produknya dulu ya Mas ya. Biasanya Mhm. juga ada yang request, mungkin kalau makanan jadi ya, ada Heeh. yang butuh ISO 22000 yang dia ada hubungannya sama HACCP, ada yang hubungannya sama GMP, ya Mhm. kan? Ada juga yang kalau US mungkin ada butuh FDA dan lain-lain. Jadi tergantung permintaan buyer sih. Selama aku nge-handle customer ya, handle customer sama aku dulu pernah kerja gitu. Jadi mungkin ada permintaan buyer yang harus dipenuhi juga, tapi nggak harus semuanya sih. Maksudnya ada juga yang aneh gitu dari segi permintaan buyer. Mungkin bisa disebut itu trader atau gimana ya kan, kita nggak tahu gitu. Nah tapi balik lagi, tergantung perjanjian. Perjanjiannya juga kita harus bisa lihat di LC, di poin beberapa, terus habis itu di sales contract juga biasanya ada, tapi kalau di purchase order nggak ada sih. Biasanya ada di surat-surat tersebut, nanti bisa dilihat juga kan, apa yang bisa kita penuhi, apa yang nggak bisa gitu. Kalau bisa dipenuhi ya tinggal dijalanin, yang tadi saya bilang juga ada kan, di certificate of analysis ya kan, health certificate, ada beberapa juga yang butuh ASAP, ada yang butuh FDA atau apa. Nah tinggal dilihat aja sih gitu. Tapi kebanyakan kalau misalkan hanya butuh halal, ya bisa jadi. Cuman balik lagi, ya kan kalau pangan biasanya butuhnya HACCP sih kalau setahu saya ya, so Hmm. far. Gitu Mas. Oke, gua mau tanya hal yang sepele nih. Berarti kita harus paham HS Code dong untuk semua regulasi tersebut. Dalam arti di dalam HS Code itu kan mungkin sudah tertera ya apa yang yang harus kita penuhi ya, sertifikat-sertifikat atau regulasi yang kita harus penuhi. Mungkin kalau di furniture kan ya mungkin kalau kita nyambung ke rek CISA kan di COO atau COA kan, kalau di Eropa kan DAB kan gitu loh. Iya kan? Ya, Nah, itu mungkin setiap HS memang beda atau gimana sih gitu loh. iya untuk HS sendiri kan emang aturannya sudah dari
WTO atau WTC ya kan, yang dimana sudah diatur internasional, nanti kita tinggal ngikutin. Perbedaannya kan hanya perbedaan angka belakang. Angka depan tuh biasanya hampir semua sama, ya kan. Nah, balik lagi ya kan, yang tadi saya bilang, kalau ekspor biasanya kan ada DHSE, devisa hasil ekspor. Berarti kan kita harus daftar SIMODIS yang dari Bank Indonesia. Impor juga biasanya harus daftar itu karena ada beberapa regulasi yang diperlukan. Terus ada juga yang nanti butuh penyampaian realisasi juga ekspor. Ada beberapa, tapi nggak semua. Cuman ada yang beberapa wajib melampirkan hal tersebut. Gitu, Mas. Oke, Simodis ya, Simodis. Oke, nanti kita next time kita bahas lebih expert lagi. Mungkin ada yang bisa di-share nih yang sekelas legalitas basic dulu nih dari teman-teman apa sih dari basic teman-teman sendiri ya. Kalau aku kan di furniture ya, furniture kan pasti ada SVLK, ada Mm-mm. fee legal lah atau fee legal ya. Kalau sekarang SVLK ya, dulu fee legal ya Ya sama aja gitu. sih, hampir sama. Iya. Hmm. Nah itu kan agak mahal juga ya kemarin aku coba di Jogja itu yang langsung dari vendor kementerian itu sekitar 16 sampai sekian lah gitu loh. Pokoknya barometernya di 15 ke atas gitu untuk SPLK. Dan juga kita NIB-nya harus produsen, bukan trader ya, bukan 46100, 46900 gitu ya. Jadi kita memang NIB produsen gitu. Dan mungkin dari teman-teman nih apa nih sebelum kita closing nih cukup 1 jam dulu aja, nanti kita next minggu depan kita buka lagi di hari Selasa gitu. Mungkin apa dari Pak Rahmat mungkin? Hmm, Dari Pak Rahmat dulu deh. Hmm. sementara sih belum ya. Gitu. Pak Kalau saya Rahmat, kan, sorry suaranya. halo halo. Ya. Oke. Ya, kalau sementara sih saya belum ya gitu. Mungkin kan kalau saya hanya sebatas fitosanitary, fumigasi, gitu. Terus COO. Kadang kalau bayar mau COA gitu kan. Itu pun kalau di saya COA kan tergantung bayarnya. Dia mau apa nih? Apanya yang mau dicek gitu. Karena banyak kan yang masih dicek gitu. Nggak mungkin semuanya gitu. Nah, kalau misalnya kita ke China, biasanya mereka minta namanya GACCP sama HACCP. Itu kayak semacam apa ya, kayak PYT sama halalnya mereka lah kurang lebih. Gitu, singkatnya begitu. Kalau ke Amerika kan perlu FDA sama USDA. Gitu. Seperti itu sih mas. Gitu. Oke, mungkin ke Pak Rama mungkin. Kalau saya sendiri kan karena saya kerjanya di import dan eksportir termasuk di forwarder. Kalau makanannya yang tadi saya bilang umumnya biasanya ISO 22000 atau HACCP ya kan. GMP juga mungkin harus ada ya kan. Terus sekarang juga beberapa negara ada yang minta halal juga termasuk karena sekarang juga lagi musim ya produk vegan. Biasanya mereka minta itu. Untuk produk yang tadi Mas Rewi sebutkan mungkin furnitur atau yang berbau dengan kayu juga harus ada wajib legal atau SLVK ya kan. Terus saya juga pernah ngehandle akuarium. Akuarium kayunya, batunya itu mungkin kalau batu lebih ke tes saja sih. Certificate of Analysis saja mungkin dari SDM atau dari kementerian terkait bahwa batu ini benar-benar batu alam gitu. Nah itu cukup dites aja biar tidak terjadi perdebatan dengan bea cukai nantinya ya kan. Tapi untuk kayu dan lain-lainnya mungkin akan butuh beberapa dokumen seperti dokumen CITES ya kan. Karena ada beberapa kayu yang dilarang selain SLPK tadi gitu. Tapi kebanyakan so far yang saya handle mungkin hanya seperti itu. Mungkin kalau ada lagi kayak seperti MSDS ya kan, safety data sheet karena barangnya hazardous ya kan, atau mudah terbakar itu juga harus dibutuhkan kadang-kadang.
untuk essential oil dan lain-lain itu juga banyak juga ya di Indonesia tuh komoditi seperti itu gitu. Cuman kalau untuk yang lain so far kayak elektronik dan lain-lain itu kan belum ada. Jadi mungkin yang baru saya ketahui ya seperti itulah Mas. Gitu kalau dari aku. Oke, thank you. Ini kita udah 1 jam, ya cukupkan saja. Nanti minggu depan kita akan berlanjut bahas legalitas untuk ekspor lagi dengan topik mungkin lebih detail lagi. Apa kira-kira Mas Rama minggu depan, Mas Rama? Iya, ngikut aja sih aku dari Mas. Mungkin Oke, HS Code mungkin atau apa? mungkin di HS Code ya, di HS Code juga ya, di HS Code atau Rek CSA gitu ya nanti ya, kita sambung gitu ya. Nanti aku bikin jadwalnya. Baik, Mungkin bisa dikunjungi website kita di atas, The Pusaka Java Export Import Club. Di situ ada profil Pak Rahmat dan Mbak Rama, silahkan dikunjungi. Dan terima kasih udah join dengan kita dan kita cukupkan saja hari ini sejam saja. Ini akan saya upload ke YouTube dan subscribe juga YouTube kita terus untuk info-info tentang dunia dagang atau bisnis walaupun sampai ekspor ya, ekspor impor gitu kita akan bahas. Syukur-syukur kalian mau juga join ke sini ke Clubhouse kita di Indonesia Ekspor Impor Produk impor produk. gitu. Ya. Oke, thank you buat narasumber, thank you. Gua akan close ini room dalam hitungan 5, 4, 3, dan terima kasih semuanya. Selamat malam dan bye-bye.